Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara, mari ingat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak seorang pun berdiam diri siang hari ini. Ingat kebaikan Tuhan dan mulai bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan atas keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan atas pekerjaan kami ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur kalau kami bisa berdiri sampai hari ini di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal kami percaya, Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Dan siang hari ini Tuhan kerjakan apa yang ingin Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Roh Kudus penuhi setiap daripada kami. Biarlah kami boleh menerima sesuatu yang baru atas kehidupan kami. Kami tahu ada kesatuan hati di antara kami. Dan Roh Kudus pasti turun memenuhi setiap daripada kami. Dan kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kami, akan ada breakthrough. Akan ada terobosan-terobosan baru terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Lanjutkan apa yang Kau kerjakan di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Kami siap siang hari ini. Ini rasa kagum kami, ini rasa hormat kami. In the name of Jesus, we pray. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Jangan duduk dulu saudara. Hampir 2, 3, 5, 100 orang di sekitar saudara katakan Tuhan selalu baik untuk kita siang hari ini. Amin. Dahsyat. Selamat datang, silakan duduk saudara. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang datang dari luar kota, menikmati keindahan Bali dan kemacetan Bali saudara ya. Saya baru dari Canggu, hampir 1,5 jam sudah dari Canggu ke tempat sini saudara. Macet di mana-mana. Ya, bersyukur. Baik, siang hari ini terima kasih Pak Anton bersama dengan keluarga besar daripada Rokute ya. Siang hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, ingin sampaikan sesuatu. Dan saya percaya bahwa ingat hari-hari ini kebaikan Tuhan sedang tercurah atas setiap daripada kita. Amin. Meskipun keadaan sulit, dolar naik gak karu-karuan saudara, ya, dan kita gak tahu apa yang akan terjadi. Seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, nobody knows. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang berjanji, ya, dan Dia Tuhan yang bisa menepati juga janjinya. Amin. Untuk setiap daripada kita boleh dipulihkan, mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru. Bahkan saya percaya sesuatu yang baru itu terjadi siang hari ini di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya, haleluya. Tema kita bulan hari ini, bulan ini di gereja kita saudara, ya, tentang confidence. Knowing I can but He can. Confident dan juga Godfidence saudara, itu ada perbedaan besar di antaranya, ya. Ada confidence, ada Godfidence, tapi di tengah-tengahnya ada apa? Overconfidence. Confident bicara tentang percaya diri, tentang apa yang dapat saudara dan saya lakukan. Dan saya percaya itu adalah kemampuan daripada manusia, hasil dari apa yang dibuat oleh manusia. Bisa hasil dari apa? Dari ketekunan saudara. Hasil dari apa? Dari kesabaran saudara. Hasil dari apa? Dari keuletan yang selama ini saudara kerjakan. Dan itu disebut sebagai apa? Man's ability. Saya percaya siang hari ini bahwa memiliki rasa percaya diri itu luar biasa. Dan itu penting saudara. Kita memang memerlukannya. Sebagai seorang di marketplace, saya harus memiliki satu kepercayaan diri ketika apa? Ketika saya harus presentasikan produk saya harus presentasikan jasa saya. Ketika saya harus tender satu proyek, ya, saya ketemu klien saya harus punya percaya diri untuk apa, saudara? Untuk mempresentasikannya dengan baik. Saudara seorang pelajar, saudara seorang mahasiswa, saudara perlu suatu kepercayaan diri yang luar biasa. Untuk apa? Ketika saudara ikutin tes, saudara mau masuk ke perguruan tinggi, saudara mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, saudara harus punya satu confidence dalam kehidupan saudara. Saudara sebagai calon karyawan, apa yang dilakukan oleh seorang calon karyawan? Dia harus punya rasa percaya diri ketika dia harus datang interview, duduk dan menghadap pemilik daripada perusahaan. Dia harus punya satu kepercayaan diri yang luar biasa.
Nah, percaya diri ini salah satu faktor penting dalam kita berkegiatan, dalam kita bersosialisasi dari masyarakat. Karena itu tidak heran saudara, ada banyak kursus, ada banyak pelatihan, apalagi pelatihan kepribadian untuk apa? Meningkatkan rasa percaya diri. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat saya pegang mic sekarang, bisa berdiri di tempat ini, berdiri di depan beberapa ratus orang di tempat ini. Bagi saya itu kemurahan Tuhan, saudara. Dulu jangankan pegang mic, saudara. Berdiri di hadapan 3, 4, 5 orang saja, keringat itu sudah sejagung-jagung, saudara. Ya, jangankan pegang mic, untuk ngomong aja, meskipun sudah ditata dengan baik, dihafalkan dengan baik, kalimat per kalimat, ketika ketemu dengan orang, saudara, grogi, tidak percaya diri sama sekali. Itu saya, saudara. Tapi Tuhan pulihkan. Karena saya percaya bahwa bukan masalah bisa atau bisa, tetapi kuncinya adalah saudara mau atau tidak mau. Yang setuju katakan amin. Saudara pasti bisa kalau saudara mau. Mau apa? Mau belajar, mau diperlengkapi, mau dididik, ya, mau ditegur, mau diapakan lagi? Mau dibimbing dan diarahkan. Saya percaya, rasa percaya diri itu pasti akan timbul dalam kehidupan saudara. Nah, memang rasa percaya itu adalah hal yang esensial. Tapi saya mau katakan, yang kedua adalah kepercayaan diri yang berlebihan atau overconfidence itu tidaklah baik, saudara. Karena itu bisa mengakibatkan satu arogansi, saudara. Saudara ingat Mike Tyson? Seberapa banyak saudara suka tinju di sini? Coba bisa angkat tangannya yang suka tinju. Wah, cuma 2 orang Pak Anton. Yang lainnya suka main catur, saudara. Ya, saudara tahu Mike Tyson? Ya, mantan juara tinju kelas berat. Akhirnya dikalahkan KO oleh James Buster Douglas, saudara. Karena apa? Dia terlalu overconfidence. Ingat bahwa overconfidence dapat menjerumuskan orang dalam kesombongan yang terselubung. Hati-hati, saudara. Ingat kisah Daud. Daud ketika dia sepenuhnya menjadi raja, ketika kematian daripada Saul, saudara, Daud mulai overconfidence terhadap apa? Terhadap kekuatan militernya. Setelah dia menghitung seluruh daripada penduduk Israel, saudara. Dan ia tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam setiap rencananya. Akibatnya apa? Di dalam 1 Tawarik, saudara bisa baca nanti. Dalam 1 Tawarik di sana katakan bahwa akibatnya Tuhan murka dan menghukum bangsa Israel dengan membunuh berapa? 70.000, saudara, orang di antara mereka. Ketika kita overconfidence, kita akan salah menilai rasa percaya diri kita. Ketika kita overconfidence, kita akan salah ketika kita menilai kemampuan daripada kita. Dan saat kita memiliki kepercayaan diri lebih dari seharusnya, kita tidak lagi dapat memberikan penilaian secara objektif, saudara, akan situasi yang terjadi di sekitar kita. Dan saya percaya siang hari ini jangan sampai ada penyesalan karena overconfidence ada di antara kita. Amin. Karena apa, saudara? Karena secanggih apapun perhitungan manusia, seteliti apapun pertimbangan, kemudian kalkulasi, perencanaan yang manusia kerjakan, selalu ada kemungkinan untuk gagal, saudara. Karena itu satu hal yang saya pelajari adalah antara keyakinan kita, antara confidence kita, dan juga optimisme kita akan hasil yang akan kita dapatkan. Optimis kita akan tujuan yang akan kita capai, saudara. Selalu ada titik di tengah-tengahnya. Apa itu? Kiranya kita senantiasa waspada dan tetap mengandalkan Tuhan kita. Amin. Wow. Dan ketika kita bicara tentang confidence ini, saudara, God abilities tadi saya katakan, ya. Kepercayaan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan confidence itu bicara tentang apa yang Tuhan dapat lakukan, apa yang Tuhan dapat perbuat dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa itu adalah buatan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Itu God's ability. Karya dahsyat yang Tuhan boleh kerjakan atas setiap saudara dan saya.
karya maha agung yang bisa Tuhan lakukan atas kehidupan saudara dan saya. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan adalah bicara tentang satu cakupan yang besar, satu bagian yang lebih besar dalam kehidupan kita untuk kita jalani sama-sama bersama dengan Tuhan. Kalau kita memiliki rasa percaya kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa kita sedang berjalan di dalam kuasanya Tuhan. Amin. Kita berjalan dalam kemampuannya Tuhan. Kita berjalan di dalam apa saudara? Berjalan dalam kehendaknya Tuhan, menuju tujuan daripada apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan. Di dalam Filipi 4 ayat 13, mari baca sama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Kemudian di Kisah Para Rasul 4 ayat 13, firman Tuhan katakan di sana, 3, 2, 1. Ketika sidang itu melihat apa? Keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai apa saudara? Pengikut Yesus. Bahkan apa yang terjadi ketika ada confidence, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu dapat mempengaruhi orang di sekitar kita. Itu kerinduan kita, saudara. Kehidupan yang kita jalani setiap hari itu sebenarnya seharusnya itu bisa mencerminkan apa? Seberapa dalam kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 yang ke-13 di sini, saudara, saya catat beberapa hal yang menarik di sini. Petrus dan Yohanes dikenal sebagai apa? Orang biasa. Bahkan firman Tuhan katakan dia tidak terpelajar. Tetapi keduanya mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada siapa? Sebagai pengikut daripada Yesus. Pertanyaan kita siang hari ini, pertanyaan saya siang hari ini, sudahkah kita benar-benar percaya kepada Tuhan kita? Siapa prioritas yang utama dalam kehidupan kita? Dan pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia, Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Petrus dan Yohanes hanya orang biasa yang tidak terbelajar. Siang hari ini saya mau katakan, ini mungkin bicara tentang keadaan kemampuannya yang terbatas. Mungkin itu juga representasi daripada kita siang hari ini. Saudara dan saya yang duduk di tempat ini, saudara. Ya, bicara tentang apa? Terbatas kita punya kemampuan. Terbatas kita punya skill. Terbatas kita punya background dan latar belakang, saudara. Kita bukan anak orang kaya. Secara finansial kita pas-pasan, bahkan dikatakan kita kurang. Mungkin keterbatasan bicara tentang kita kurang cakap untuk bicara. Perawakan kita ndak excellent banget, bahkan dikatakan pas-pasan, saudara. Saya mau katakan mungkin terbatas segalanya sesuatunya, dan itu representatif daripada kita siang hari ini. Dia hanya orang biasa dan tidak terpelajar. Satu pribadi yang mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. Banyak orang menutup sebelah mata atas apa yang kamu bisa kerjakan, apa yang kamu bisa lakukan. Kamu nothing. Tapi lihat apa yang terjadi ketika dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan, saudara. Ada confidence, aman, dalam diri mereka. Ada extraordinary power yang terjadi. Ada keberanian yang firman Tuhan katakan di sana. Ada keberanian untuk menyatakan apa, saudara? Kebenaran. Dan saya percaya siang hari ini Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya diri seringkali sangat tergantung pada pengetahuannya. Orang yang sangat percaya diri seringkali tergantung kepada kepintarannya. Orang yang percaya diri seringkali tergantung kepada pengalamannya. Orang yang percaya diri seringkali tergantung kepada skill dan keterampilannya yang dimiliki. Padahal seharusnya ia harus bergantung dan takut kepada Tuhan. Karena dialah awal dari segala apa? Pengetahuan, saudara. Amsal 3 ayat 5 dikatakan apa, saudara? Ingat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada confidence, ada overconfidence, dan ada confidence. Memiliki confidence, kepercayaan kepada Allah, itu ada seninya, saudara. Saudara percaya itu? Sama halnya kepercayaan diri atau confidence, saudara.
itu harus dibangun. Saya mau katakan kepada saudara, confidence itu harus juga dilatih, dimaksimalkan dari hari ke hari, dari langkah demi langkah, dari tingkatan satu ke tingkatan yang lainnya. Tidak hanya confidence, tetapi confidence juga harus kerjakan itu. Harus dipersiapkan dengan baik, saudara. Harus dipersiapkan, harus dilatih, harus ditingkatkan, dikembangkan. Saya percaya itu seperti halnya otot yang kita miliki, saudara. Otot perlu dilatih secara rutin tentunya untuk memperkuat apa? Dirinya. Perlu latihan yang konsisten untuk mendorong kita keluar dari zona nyaman, saudara, yang lebih sering daripada yang kita inginkan. Saya mau sedikit kasih kesaksian hari ini. Saudara, mungkin beberapa saudara tahu bahwa saya sempat kena diabetes, saudara. 488, saudara. 488. Dalam hitungan kurang dari 10 hari, berat badan saya drop 14 kilo, saudara. Ke dokter, singkat cerita, pindah beberapa dokter, beberapa general check up, saudara. Ya, akhirnya terakhir dokter saya adalah dokter seorang sama-sama anak Tuhan. Dia hanya katakan gini sama Pak kita. Karena pada waktu check up semuanya normal, saudara. Saya pun meskipun saya orang Solo, saya tidak suka manis. Ya, Pak Anton tahu. Meskipun saya orang Solo, tapi saya tidak suka manis, saudara. Dan itu aneh. Ketika dicek juga, waduh, ini asal muasalnya dari mana? Tapi dokter saya yang terakhir katakan, karena dia anak Tuhan, dia katakan, Pak Kris, sudahlah, saya juga gak tahu apa penyebabnya. Percaya Tuhan punya rencana atas kehidupan Pak Kris. Hari itu mak celes, saudara, dengar kata itu. Tapi masih 488, saudara. Terus kemudian adiknya, saudara, dia sarankan kepada saya, dia bilang gini, Ko, coba lari-lari, Ko. Seminggu 2-3 kali. Saya lakukan, saudara, lari-lari, saudara. Dikasih sepatu, saudara, mereknya Casio, saudara. Dikasih orang maksudnya, ya kan. Lari-lari 2-3 kali dalam 1 minggu, saudara. 2 minggu, 3 minggu, gak turun, saudara. Masih tetap 450 something, saudara. Ya, ketemu lagi, dikasih lagi free fast, saudara. Free fast. Sudah berenang, sekarang lari dan berenang, saudara. Tetap tidak turun, saudara. 430 something, saudara. Hingga satu saat, saudara, dia katakan, coba sekali lagi yang ini. Waktu itu saya hanya minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau sembuh, Tuhan. Karena saudara tahu, setiap hari saya harus suntik insulin 7 kali, saudara. Minum obat 8 tablet, saudara. Kali 3, saudara. Saudara bisa bayangkan. Itu yang saya alami waktu itu. Saya hanya doa, Tuhan, aku mau sembuh, Tuhan. Oleh sebab itu ketika ada tawaran, ayo sepedaan Pak Kris, coba. Sekali lagi, saudara, Casio, saudara. Semua kasih karunia Tuhan, amin. Akhirnya sepedaan, saudara. Sepedaan. Saudara tahu, gak pernah ikut sepedaan sebelumnya, saudara. Kalau lari sudah mulai terbiasa, saudara. Tetapi sepeda itu bicara tentang hal yang lainnya. Saya hanya sepedaan 4 kilo, saudara. Pulang-pulang minta maaf, saya punya kaki paha kanan kiri nih, saudara. Mulai bengkak, mulai rasanya gak karu-karuan, saudara. Orang Jawa coba bilang jarem. Apa itu Pak jarem, Pak? Itu bahasa Perancis, saudara, ya. Saudara perlu tahu, kasih tahu di dictionary itu, saudara. Dan apalagi saudara tahu, kamar saya ada di lantai 2. Jadi ketika harus naik ke lantai 2, saya harus merangkak, saudara. Saking sakitnya, saudara. Tetapi ingat doa saya apa sama Tuhan? Tuhan, aku mau sembuh. Besoknya tak ulangi lagi, saudara. 4 kilo berikutnya. Besoknya lagi saya ulangi 5 kilo berikutnya. Nambah 1 kilo lumayan, saudara. Tapi kesakitannya luar biasa. Hampir selama 3 minggu saya mengalami kesakitan luar biasa. Ya, teman-teman sudah mulai, sudahlah Kris, jangan dipaksa. Sudahlah, ya kan. Saya hanya terbayang, saudara, 7 kali itu suntikan insulin, minum obat 8, waduh itu saya tidak mau. Tuhan, aku mau sembuh. Saudara, saya latih otot saya latih itu kebiasaan, saya lakukan itu dengan tekun.
3 kali dalam 1 minggu, saudara. Dari 5 kilo, saya naik ke 6 kilo. Saya naik ke 9 kilo. Saya naik ke 10 kilo. Saya naik ke 15 kilo, saudara. Dan hari ini, rekor semua karena perkenanan Tuhan, 170 kilo saya bisa kerjakan naik sepeda, saudara. Sampai Jatiluwih PP, saudara. Sampai Kintamani saya PP, saudara. Amet saya PP, saudara. Itu dimulai dari 5 kilo yang menyakitkan, saudara. Dan saudara tahu, ketika kita lakukan itu dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kita lakukan dengan tekun, kita lakukan itu dengan setia, saudara. Saudara, hari ini saya punya diabetes 105, saudara. Bukankah Tuhan itu dahsyat? Amin. Dan saya percaya bahwa seperti yang dokter saya tadi bilang bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan Pak Kris. Dan saya percaya itu, saudara. Sekarang tiap weekend, saudara, saya punya pasien, saudara. Orang-orang diabetes yang mau ikuti jejak saya, ikut sepedaan sama-sama, saudara. Ada 8-10 orang di belakang saya. Kita sepedaan sama-sama, pelan-pelan. Yang enggak 140 kilo, saudara. Ya, mungkin deket-deket saja dari Denpasar ke Sanur, ke Kute. Gitu. Tapi bagi saya adalah, mari, saudara, seperti halnya otot itu perlu dilatih, ya kan? Confidence juga perlu dilatih dalam kehidupan kita. Perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan. Amin. Supaya apa? Itu menjadi satu gaya hidup dalam kehidupan kita. Nah, how do you get confidence in your life? Bagaimana confidence itu ada dalam kehidupan kita? Mari kita belajar sama-sama, saudara. Yang pertama adalah dikatakan apa, saudara? Intimate with God. Melekat pada Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 91 ayat 14, dikatakan di sana, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan apa? Meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tidak hanya sekedar pernah dengar, saudara. Sama katakan itu. Tidak hanya sekedar pernah tahu, oh kata orang. Tapi pastikan siang hari ini saudara mengenal nama Tuhan dengan baik. Amin. Kita bisa percaya sama seseorang saat kita banyak menghabiskan waktu dengannya. Saya percaya gembala dari tempat ini, Pak Anton, ya, seringkali menghabiskan waktu dengan kekasihnya yang tersayang. Sudah berapa lama, Pak, menikah, Pak? 26 tahun, saudara. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. 26 tahun, saudara. Saya percaya, saudara, ketika saudara bertamu ke rumah Pak Anton, ya, Pak Anton kedipkan mata 2 kali, Ibu sudah tahu artinya itu apa. Mungkin teh yang keluar, saudara. Ya kan? Kedip 3 kali, biskuit kongguan yang keluar, saudara. Gitu kan? Karena apa? Beliau mengenal betul siapa Pak Anton. Sama dengan apa yang kita kerjakan di poin yang pertama. It's very basic condition, saudara. Intimate with God. Pastikan saudara hidup saudara melekat kepada Tuhan. Amin. Nah, karena itu jadikan Tuhan yang utama dan terutama dalam kehidupan saudara. Itu poinnya. Sudahkah kita mengakui bahwa Tuhanlah yang utama dalam kehidupan kita? Karena Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga segenap akal budi kita. Sudahkah kita melakukannya itu semuanya? Saat kita mengutamakan Tuhan, menempatkan Yesus yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Di atas segalanya, saya percaya kita sedang menyatakan bahwa Tuhan itu segalanya atas kehidupan kita. Confidence juga sama, saudara. Kalau kita ingin percaya Tuhan lebih tinggi, kita mau percaya Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita, maka gak ada cara lain. Kita harus menghabiskan banyak waktu bersama dengan Dia. Temui Dia di dalam doa-doa saudara. Amin. Bawa Dia di dalam penyembahan dan pujian saudara. Saat-saat teduh saudara, bersama dengan keluarga mungkin me time saudara. Libatkan Tuhan senantiasa. Dalam setiap perenungan firman, Kingsword setiap hari kita disiapkan Kingsword yang sangat memberkati kehidupan kita. Kerjakan itu, saudara. Semakin kita mengenalnya, semakin kita bisa mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena hari-hari ini gak ada alasan, saudara. Sekarang semua sudah dipermudah. Amin. Saudara punya gadget, sudah punya handphone, saudara punya tablet, saudara punya komputer di rumah, ya, saudara punya alat-alat canggih di mobil saudara, ya.
Sekarang tidak ada alasan untuk, tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan, Pak. Ada MP3 dari Kejadian sampai Wahyu, saudara bisa dengarkan itu. No reason, tidak ada alasan lagi, saudara. Betul? Beberapa waktu yang lalu, saya punya sopir, saudara. Nah, seringkali karena perjalanan ini kan lumayan jauh dan lumayan macet, saudara. Dari rumah kami di Dalung ke Jimbaran itu kadang-kadang bisa butuh waktu hampir 1,5 jam, saudara. Ya, dan saya ini orangnya gampang sekali tidur, saudara. Gampang sekali tidur, ya. Mobil kadang-kadang masih dinyalakan, belum 5 menit sudah bablas, saudara. Kan gitu kan, ya. Tapi saya juga punya kebiasaan, saudara. Sejak dulu punya kebiasaan. Kalau dulu di mobil masih ada pakai kaset tape itu nyalakan, tapi kalau sekarang kan tinggal pakai flash disk, MP3 dan lain-lain. Sama. Ketika saya masuk mobil, saya keluarkan flash disk, saya masukkan flash disk, saya bilang, Pak Niko, tolong bernyanyi untuk kami. Gitu kan? Dan saudara tahu, karena saya gampang tidur, saudara. Baru keluar gang aja sudah tertidur, saudara. Siapa yang mendengarkan Pak Niko nyanyi, saudara? Sopir saya, saudara. Di tengah-tengah kemacetan, dia dengarkan Pak Niko nyanyi. Di tengah-tengah GWK macet, saudara, dia dengarkan Pak Niko nyanyi, saudara. Bahkan tidak hanya Pak Niko, kadang Frankie Siombing, siapa lagi? Sari Simorangkir, dia dengarkan semuanya. Saya tidur, dia mendengarkan. Dan saya percaya, saudara, karena dia sering dengar firman Tuhan, ya, kebiasaan sampai dia hafal liriknya, sampai dia hafal bagaimana overtone-nya, saudara, sampai dia hafal bagaimana masuk ke refnya, endingnya, everything. One day, saudara, ini karya Tuhan yang luar biasa. Suatu saat, hari Jumat, saya ingat jam 2 dia ketok ruangan saya. Pak Kris, boleh saya ketemu? Oh, silakan. Bapak, boleh enggak hari Minggu saya ikut ke gereja? Tuhan jamah lewat apa yang kita kerjakan. Mungkin hal yang sederhana, saudara. Betul? Hal yang sederhana. Tetapi Roh Kudus bekerja saat itu. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu ajaib dan luar biasa? Amin. Oleh sebab itu, mari di hari-hari kesibukanmu, saudara, jangan lupakan Tuhan. Ibu-ibu baru masak kangkung, saudara. Itu saudara bisa mendengarkan firman Tuhan kok. Tetap, ya, saudara punya TV kabel, nyalakan itu. Saudara mau cari channel apa aja tentang firman Tuhan, ada semuanya. Dan saya mau katakan, mari hidup melekat kepada Tuhan. Kapanpun itu, di saat apapun itu, saudara. Jangan ketika saudara punya masalah baru cari Tuhan, saudara. Saya mau katakan telat, saudara. Ya, justru ketika Tuhan memberkati hidup saudara, saudara punya banyak waktu, kerjakan itu, penuhi hidupmu dengan firman Tuhan, penuhi hidupmu dengan sesuatu yang baik daripada firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan setiap daripada kita. Amin. Dan kalau saudara mengutamakan Tuhan, saudara, hidupmu akan bergantung penuh sama Tuhan. Dan itu akan ada akibatnya, saudara. Itu akan ada dampaknya, membawa influence bagi sekitar saudara. Dan dampaknya paling dekat kepada siapa? Ke keluargamu. Anak-anakmu akan lihat kebiasaan baik yang engkau kerjakan. Istrimu akan melihat kebiasaan-kebiasaan baik yang engkau kerjakan. Suamimu akan melihat kebiasaan-kebiasaan baik yang engkau kerjakan. Dan itu akan membawa dampak dan terobosan bagi keluargamu. Dan kalau keluargamu dipulihkan, keluargamu mendapatkan berkat yang luar biasa. Satu hal yang saya mau katakan, ketika engkau bekerja, itu pun juga akan menjadi berdampak dari tempat kerjamu. Amin. Bahkan ketika engkau hari Minggu pelayanan, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Oleh sebab itu mari utamakan Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau mengutamakan Tuhan, saya percaya juga akan engkau mengutamakan keluargamu, tugas tanggung jawabmu, pekerjaanmu dan juga pelayananmu. Amin. Yang kedua, saya mau kecepat, saudara. Yang kedua adalah have more faith and refuse to miliki iman dan menolak untuk khawatir, saudara. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mari tepuk pundak kanan kirimu, sebab ia yang memelihara kamu. Jangan khawatir, saudara. Ya, amin. Jika kita ingin punya confidence, kita perlu menjauhkan diri kita dari rasa khawatir. Saya mau katakan siang hari ini, bahwa punya rasa khawatir itu normal. Tapi hidup dikuasai oleh rasa kekhawatiran itu yang tidak normal. Amin. Punya rasa khawatir itu normal, saya mau katakan. Ketika anak kita masih kecil,
Kita sering berpikir, waduh, susu tambah mahal. Nanti gimana cara beli susu? Ya. Bulan Juli mulai masuk semester baru, naik kelas baru. Biaya sekolah tambah mahal. Bagaimana nanti? Dari SD ke SMP bagaimana nanti? Dari SMP ke SMA bagaimana nanti? Karena kebaikan Tuhan, lolos semuanya saudara. Mau masuk universitas bingung. Sekarang banyak mau masuk universitas ratusan juta. Uang dari mana? Mulai khawatir lagi saudara. Tuhan loloskan itu semuanya, masuk universitas. Sekarang tambah bingung lagi, gimana ini nanti masa depannya? Lulus dari kuliah, kerjanya gimana? Sekarang banyak sekali pengangguran di mana-mana. Mulai khawatir lagi, khawatir. Tuhan kasih pertolongan, Tuhan bantu semuanya. Tuhan bukakan jalan, dapat pekerjaan. Bingung lagi saudara, ini anakku cewek. Ya, gimana nanti kalau gak laku-laku? Kapan dia nikah? Khawatir terus saudara, khawatir, dan khawatir. Saya mau katakan, kekhawatiran apalagi itu yang berlebihan saudara, seperti yang saya ceritakan. Itu racun loh saudara. Maafkan saya sayang hari ini. Kekhawatiran yang berlebihan itu racun. Sebab apa? Sebab orang yang khawatir pasti tidak akan memiliki rasa percaya. Dan sebaliknya orang yang percaya pasti gak akan mudah khawatir. Katakan amin. Kalau saudara percaya, apalagi percaya kepada Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita, kita gak akan pernah punya rasa khawatir dalam kehidupan kita. Apalagi yang kita mau khawatirkan saudara? Ya, bunga di padang, burung di udara, Tuhan pelihara. Ingat loh ya, burung di udara. Banyak orang bilang itu burung aja dipelihara sama Tuhan. Iya, tapi di udara saudara, dia mengepakkan sayapnya, bangun pagi-pagi mengepakkan sayapnya dan cari benih gandum, cari beras dan lain-lain untuk dia makan saudara. Dan Tuhan tetap pelihara. Itu yang luar biasa saudara. Yang ketiga saudara, fokus kepada kekuatan daripada Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada dia percaya. Orang yang confidence, yang percaya diri, orang fokus pada sama kelebihannya, bukan sama kekurangannya, itu orang confidence. Demikian juga dengan confidence. Untuk dapat percaya pada Tuhan, kita perlu fokus kepada kuasa dan kedaulatannya yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Amin. Fokus dan percaya, Dia Jehovah Rafa, Dia yang menyembuhkan kita. Itu yang saya alami saudara. Fokus dan percaya sepenuhnya kepada apa? Dia Jehovah Jireh, Dia penyedia, Dia yang mencukupkan segala sesuatunya. Fokus dan percaya kepada apa? Dia Jehovah Nisi, yang sanggup memberikan kemenangan, sanggup memberikan kelegaan atas setiap tantangan kehidupan yang saudara hadapi. Amin. Fokus dan percaya kepada apa? Jehovah Shalom, sumber damai dan sejahtera atas kehidupanku, kehidupanmu, kehidupan keluargamu, bahkan pelayanan kita di tempat ini. Dan akhirnya, kalau kita menjadi bisa, menjadi cakap, kita menjadi mampu, dan akhirnya kita berhasil saudara. Ingat, keberhasilan kita, kesuksesan kita, bahkan ketika kita berbuah dan kita menjadi berkat, sadari senantiasa itu semuanya apa? Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kuat dan kuasa daripada Yesus sajalah yang memampukan untuk kita menjalani semuanya itu. Yang terakhir saudara, saya sudah lebih 1 menit saudara. Sin no more. Jangan berbuat dosa lagi. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, dan berhentilah berbuat apa? Berbuat jahat. Seringkali saudara, iblis itu mengintimidasi hidup kita. Untuk apa? Untuk kita kompromi dengan dosa. Tuh, kamu sekarang ikut komsel baik-baik kan? Kumpulanmu dengan orang-orang baik. Engkau mulai berani melakukan kebenaran. Tapi lihat, hidupmu sengsara toh. Kamu tidak dapat bagian proyek kan? Sudahlah, ayo korupsi aja dikit-dikit, gak apa-apa. Buat sedikit nota kosong, seperti yang lalu pernah kau kerjakan. Buat pembukuan ganda dikit, it's okay, gak apa-apa. Kasih suap-suap sedikit, it's okay. Saya mau katakan, itu pekerjaan iblis. Iblis mau mengintimidasi hidup kita.
lewat apa yang terjadi waktu yang lalu, saudara. Dia sedang menawarkan sesuatu yang menggiurkan. Untuk apa, saudara? Untuk saudara dan saya kompromi dengan dosa. Tapi siang hari ini katakan sin no more. Katakan tidak, saudara. Nehi, kata Pak Arifin. Katakan keluar. Itu semua godaan, itu semua intimidasi iblis. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. 3 minggu yang lalu, saudara, kontainer saya datang. Tapi karena harus masuk ke red line, ya, karena aturan baru katanya, jadi dipersulit. Harus lewatin ini itu, dan ujungnya UUD, saudara, ya kan? Tapi saya mau katakan aku enggak mau melakukan itu. Aku mau hanya andalkan Tuhan. Dan kita berdoa. Saya punya tim berdoa. Kita punya tim di lapangan. Kamu berdoa. Singkat cerita, saudara. Saya ke Surabaya. Saya sedang makan di rumah makan udang Bu Rudi. Ya, baru makan. Karena tempat penuh, saudara. Hanya ada 2 kursi yang tersisa. Saya duduk di situ. Dan saya tidak tahu kalau yang duduk di depan saya itu adalah salah satu petinggi di pelabuhan, saudara. Kami berbincang-bincang, kita sampai bercerita satu dengan yang lain. Bapak dari Bali, oh iya, saya ngobrol-ngobrol. Bapak ngapain ada di Surabaya? Saya cerita, saya dan dia mulai termenung, saudara. Bapak ada masalah apa sampai datang ke sini? Bukankah itu bisa dikerjakan oleh orang lain? Dia bilang gitu. Dan saya jawab, iya Pak, ini masalahnya agak sedikit rumit dan saya pengen tahu aja sampai di mana. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya pasti belum tahu, saudara, kalau bapaknya itu adalah seorang petinggi di pelabuhan sana, saudara. Dan saya ceritakan ini, saya ceritakan. Apa yang saya import adalah barang-barang yang sudah lama, sudah bertahun-tahun kita kerjakan, saudara. Dan kami punya jumlah itu secara gradual itu sama. Tetapi kenapa masuk ke red line, itu yang jadi pertanyaan kan gitu. Itu yang saya sampaikan ke Bapak. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia taruh sendok dan garpunya, saudara, diambil handphonenya dan dia mulai telepon. Sebentar lagi hubungi saya. Dan dia tiba-tiba minta dokumennya, saudara. Dan dia telepon anak-anaknya, dia bilang, mulai nanti malam kontainer nomor sekian harap dirilis. Saya tidak keluar sedikit pun uang, saudara. Bahkan saya tidak ada lobby-lobby kepada ini. Cara Tuhan itu ajaib, saudara. Ketika saudara tekun, saudara tetap taat kepada firman Tuhan, ya. Dan ini, sin no more. Dulu mungkin iya, saya siapkan amplop di mobil itu, beberapa amplop, saudara. Itu saya kerjakan. Saya ngaku, saya kerjakan itu, saya pernah kerjakan itu. Tetapi hari itu saya punya ketetapan, no. Sin no more, jangan berbuat dosa lagi. Dan sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang akan membela setiap daripada kita dan memberikan yang terbaik atas kehidupan. Amin.